Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sistem manajemen basis data. Perkenalkan, saya Putri Nur Aziza dengan NPM terakhir 061. Perkenalkan, nama saya Natasha Eka Rizky Novenia dengan NPM akhir 033. Perkenalkan, nama saya Saskia Maulina Chandra dengan nomor NPM akhir 034. Perkenalkan, nama saya Rachel Natanamawati, NPM akhir 038. Perkenalkan, nama saya Nabila Manisawa dengan NPM akhir 008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raji Masin dengan NPM akhir 100. Perkenalkan, nama saya Katarani Yuzana Rusnadi Fatima dengan NPM 240130101283. Di slide pertama, saya akan membahas mengenai organisasi data. Nah, di dalam sebuah perusahaan pasti akan terjadinya banyak transaksi, mulai dari penjualan, pembelian, pembayaran, dan lain sebagainya. Nah, di semua aktivitas tersebut nantinya akan dihasilkan sebuah data. Nah, jika data tersebut itu hanya disimpan tanpa diatur dengan baik, maka data tersebut itu tidak akan memberikan manfaat, melainkan akan menyebabkan suatu kebingungan atau kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu diperlukanlah organisasi data, yaitu proses menyusun dan mengelompokkan data secara sistematis agar data mudah dicari, mudah diperbarui, tidak terjadi duplikasi, dan dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Nah, untuk memahami bagaimana data itu diorganisasikan, kita harus memahami terlebih dahulu tahap-tahap dasarnya atau jenis-jenis dasarnya. Yang pertama yaitu ada hierarki data, yang dimana susunan data yang terstruktur dari bagian yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, untuk urutannya yang pertama yaitu ada field, bagian data paling kecil yang menyimpan satu jenis informasi saja. Contohnya, NIM mahasiswa, nama mahasiswa, dan kode mata kuliah. Lalu yang kedua yaitu ada record, kumpulan beberapa file yang saling berhubungan dan menggambarkan satu objek secara lengkap. Jadi contohnya jika kita menggabungkan file NIM, nama mahasiswa, program studi, dan lain sebagainya, maka itu menjadi satu record mahasiswa. Jadi artinya record itu menjelaskan satu identitas secara utuh. Lalu yang ketiga ada file, kumpulan record yang sejenis. Contohnya, jadi semua data mahasiswa dalam satu sistem itu disebut file mahasiswa. Lalu yang keempat ada database, kumpulan beberapa file yang saling terhubungan dan dikelola dalam satu sistem. Contohnya, semisal ada file mahasiswa, file dosen, file mata kuliah, dan file nilai. Nah, jika semua itu digabungkan menjadi satu, maka disebut dengan database akademik. Spreadsheet atau disebut dengan Excel sebenarnya membantu kita memahami konsep database secara sederhana. Nah, dalam spreadsheet ini ada kolom mewakili file, baris mewakili record, seluruh tabel mewakili file. Jadi, konsep ini menjadi dasar dan struktur database modern yang disebut database relasional, yaitu sistem basis data yang terdiri dari tabel-tabel yang saling berhubungan. Contohnya, kita membuat tabel data mahasiswa di Excel dan isinya itu ada NIM, nama, dan prodi. Nah, itu dalam sebuah tabel itu terdapat file-file atau data-data mahasiswa yang tercantum. Nah, agar tabel tersebut tidak menimbulkan masalah seperti data ganda atau kesalahan update, nah disinilah flat file berperan, yang dimana flat file adalah tabel yang memiliki struktur sederhana dan tidak memiliki kolom yang berulang. Mengapa tidak boleh berulang? Karena jika ada data yang berulang-ulang atau yang diulang-ulang, penyimpanan menjadi tidak efisien dan data bisa menjadi tidak konsisten. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukanlah proses yang disebut dengan normalisasi. Yang dimana normalisasi ini adalah proses menghilangkan data yang berulang dan memisahkan data ke dalam tabel yang lebih terstruktur, tapi tetap saling berhubungan. Nah, dengan
normalisasi ini, database menjadi lebih rapi, efisien, dan lebih mudah dikelola. Namun setelah data sudah tersusun rapi, kita masih membutuhkan cara untuk membedakan setiap record agar tidak tertukar. Nah, disinilah file-file kunci bertugas. Nah, untuk file-file kunci ini adalah file yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap record. Artinya, dua record ini tidak boleh sama dan yang memiliki nilai key yang sama. Jadi, dua record ini tuh tidak boleh sama. Contohnya, NIM untuk mahasiswa dan kode mata kuliah untuk mata kuliah. Nah, yang tidak boleh tuh jadi NIM untuk mata kuliah itu nggak boleh. Jadi harus sama-sama, fungsinya harus sama. NIM fungsinya untuk mahasiswa dan kode mata kuliah untuk mata kuliah. Nah, ada beberapa jenis key. Yang pertama adalah primary key, kunci utama yang dipilih untuk mengidentifikasi record. Lalu yang kedua, candidate key, file lain yang sebenarnya juga unik tetapi tidak dipilih sebagai kunci utama. Lalu yang ketiga ada composite key, gabungan dua atau lebih file yang bersama-sama membentuk nilai unik. Nah, tanpa adanya key, maka data bisa tertukar, sulit mencari informasi tertentu, dan sistem database menjadi tidak terstruktur. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian struktur basis data. Struktur basis data sendiri merupakan cara mengorganisasi data di dalam suatu sistem agar proses penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan data dapat dilakukan secara lebih efisien. Struktur ini menjadi dasar dari Database Management System atau DBMS yang tidak hanya menyimpan data, tetapi juga struktur data, hubungan antara data, serta metadata. Oleh karena itu, basis data disebut sebagai self-describing set of relate data. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis struktur basis data. Struktur basis data hierarkis menyusun data dalam hubungan induk dan anak yang berbentuk seperti pohon. Struktur ini efisien untuk pemrosesan data dalam jumlah yang besar, namun memiliki keterbatasan karena kurang fleksibel ketika hanya diperlukan sebagian kecil data. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dikembangkan struktur basis data jaringan. Dalam struktur ini, satu record dapat memiliki hubungan dengan lebih dari satu record lainnya, sehingga lebih fleksibel, namun struktur ini menjadi lebih kompleks dan sulit dikelola. Selanjutnya, struktur basis data relasional dikembangkan sebagai solusi yang lebih efektif. Data disusun dalam bentuk tabel, dan hubungan antara tabel dibentuk melalui kesamaan nilai pada field tertentu. Karena lebih fleksibel, mudah dipahami, dan mendukung kebutuhan pengambilan keputusan, struktur basis data relasional menjadi struktur yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Selanjutnya, saya Fatarani dengan NPM Akhir 283 akan menjelaskan mengenai contoh basis data relasional. Nah, basis data relasional adalah kumpulan data yang diorganisasikan dalam bentuk tabel-tabel yang saling terhubung. Setiap tabel itu mewakili entitas tertentu dan hubungan antar tabel itu dibangun melalui field kunci. Nah, tujuan utamanya adalah mengurangi redundansi data, yakni pengulangan data yang tidak perlu, sehingga data lebih konsisten dan juga akurat. Yang mana keduanya ini sangat penting karena manajer itu mengandalkan data tersebut untuk mengambil keputusan strategis. Nah, di slide yang selanjutnya ini, di sini ada basis data jadwal, ya, ada contohnya, bisa dilihat dari gambar yang di atas, adalah contoh implementasi basis data relasional yang menggunakan tabel-tabel seperti mata kuliah dan juga jurusan. Nah, bisa dilihat di gambar yang di bawahnya, itu terdapat field kode pada tabel mata kuliah yang berperan sebagai kunci utama yang bersifat unik dan tidak ada duplikasi. Jadi penggunaan mask, input, dan aturan validasi di sini itu memastikan data yang dimasukkan itu sesuai dengan format yang diharapkan. Misalnya, kode mata kuliah itu harus terdiri dari 3 huruf dan juga 3 angka. Nah, di sini di gambar yang atas, ya,
itu ada field singkatan yang menghubungkan tabel mata kuliah dengan jurusan, sehingga user atau pengguna itu hanya dapat memilih nilai yang sudah ada di tabel jurusan. Nah, hal ini itu mencegah kesalahan input dan juga menjaga integritas dari relasinya. Di bagian bawah itu bisa dilihat pemisahan data ke dalam tabel-tabel. Yang terpisah itu juga menghilangkan pengulangan data seperti nama jurusan, lokasi, dan telepon yang sebelumnya itu muncul berulang kali. Nah, kemudian di tabel di bawah ini, redundansi yang tersisa itu hanyalah field singkatan yang memang diperlukan untuk menjaga hubungan antar tabel. Nah, di slide yang ini saya akan bahas mengenai konsep databasis. Konsep ini itu menekankan kalau data itu disimpan secara independen dari cara data tersebut dilihat atau diakses oleh penggunanya. Nah, recordnya itu dapat tersebar secara fisik yang ada di berbagai lokasi penyimpanan, tapi sistem manajemen basis datanya itu mampu menyajikan dalam urutan logis yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ada dua prinsip utama di konsep ini. Yang pertama ada minimisasi redundansi, dan yang kedua adalah independensi data. Independensi data itu memungkinkan perubahan struktur data. Contohnya tuh kayak misalnya mau memperpanjang ukuran fieldnya. Itu bisa dilakukan tanpa harus mengubah program aplikasi yang menggunakan data tersebut. Nah, hal ini itu bisa dicapai gitu ya, dengan menyimpan semua definisi katanya dalam kamus data. Kamus data itu isinya metadata ya, jadi data tentang data seperti nama field, tipe data, ukuran, aturan validasi, dan relasi antar tabel. Sehingga perubahan struktur itu cukup dilakukan satu kali di kamus data, dan semua program yang bergantung sama data tersebut itu bisa tetap berfungsi tanpa modifikasi sama sekali. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yakni tentang pembuatan basis data. Nah, dalam pembuatan basis data ini terdapat 3 langkah utama. Yang pertama adalah menentukan data yang dibutuhkan, lalu yang kedua adalah menguraikan data tersebut, dan yang ketiga adalah memasukkan data ke dalam basis data. Nah, untuk menentukan kebutuhan data ini terdapat 2 pendekatan yang bisa dipakai. Yang pertama adalah pendekatan yang berorientasi pada proses atau disebut juga dengan process oriented. Nah, proses oriented ini dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah dengan mendefinisikan masalah. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasikan kebutuhan yang dibutuhkan, lalu menjabarkan kebutuhan informasi, lalu menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah dengan menentukan spesifikasi kebutuhan data. Nah, proses oriented ini bisa juga disebut dengan problem oriented karena langkah awalnya itu dengan mendefinisikan masalah. Lalu yang kedua adalah pemodelan perusahaan. Nah, kekuatan pendekatan pemodelan perusahaan ini adalah bahwa ia mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Nah, untuk selanjutnya ada teknik-teknik permodelan data. Nah, teknik permodelan data yang pertama adalah diagram relasi entitas atau Entity Relationship Diagram atau disingkat sebagai IRD. IRD ini digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga record-recordnya saling terhubung dan dapat digabungkan bersama. Nah, seperti dalam gambar ini terdapat 3 kotak yang mana ini adalah entitas. Nah, entitas ini terdiri dari perusahaan, karyawan, dan juga produk. Nah, ketiga entitas ini saling berhubungan. Seperti misalnya perusahaan itu bisa mempekerjakan karyawan. Nah, perusahaan juga bisa menjual produk. Nah, lalu ada angka 1 dan M. Nah, M di sini itu berarti many atau banyak. Nah, jadi satu perusahaan itu bisa mempekerjakan banyak karyawan. Nah, satu perusahaan juga bisa menjual banyak produk. Nah, untuk teknik permodelan data yang selanjutnya adalah diagram kelas. Diagram kelas ini digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Diagram kelas ini terdiri atas kelas-kelas yang memiliki nama, field-field di dalam kelas, dan juga tindakan-tindakan yang disebut sebagai metode yang dilakukan atas kelas. Nah, seperti di gambar berikut ini, kalau IRD tadi itu berisi tentang hubungan antara entitas. Nah, di sini juga sama tapi dilengkapi dengan atribut dan juga metode-metode. Nah, seperti contohnya pada kelas perusahaan itu terdapat atribut seperti nama perusahaan dan juga alamatnya. Lalu ada metode-metodenya seperti menambah perusahaan, menghapus perusahaan, atau juga memperbarui perusahaan. Nah, untuk kelas karyawan juga kurang lebih sama,
Atributnya ada nama belakang, nama depan, gaji, dan juga tanggal mulai kerja. Lalu ada metodenya juga, seperti menambah karyawan, menghapus karyawan, dan juga memperbarui karyawan. Nah, di sini ada angka 1 dan juga angka 1 titik-titik, lalu ada tanda bintang. Nah, di sini artinya apa? Jadi di sini artinya kalau 1 titik-titik bintang itu berarti minimal 1. Jadi misalnya satu perusahaan itu bisa mempekerjakan karyawan itu minimal 1 atau setidaknya 1. Nah, lalu untuk produk juga sama. Jadi satu perusahaan itu bisa menjual setidaknya 1 produk. Nah, selanjutnya ada menggunakan basis data. Pada bagian ini, kita membahas tentang bagaimana basis data digunakan dalam sistem manajemen basis data atau DBMS. Nah, secara umum, pengguna mengakses basis data melalui 3 cara, yaitu yang pertama ada formulir, yang kedua ada laporan, dan yang terakhir ada query. Nah, pada formulir dan laporan, sebagian besar interaksi pengguna dengan basis data dilakukan melalui formulir. Formulir ini biasanya menampilkan satu record dalam satu waktu dan digunakan untuk memasukkan, mengubah, maupun menghapus data. Formulir juga dilengkapi fitur navigasi untuk berpindah antar record. Selain itu, formulir mendukung akurasi melalui validasi data sesuai dengan definisi file yang telah ditentukan. Konsistensi juga terjaga karena data antar tabel dapat saling terhubung, terutama melalui subformulir. Pengguna juga dapat menyaring data tertentu menggunakan fitur filter. Nah, berbeda dengan formulir, laporan ini digunakan untuk menyajikan data yang telah diringkas atau diagregasi. Laporan biasanya diformat sedemikian rupa agar membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, jika formulir lebih fokus pada pengelolaan data, maka laporan lebih berperan dalam penyajian informasi. Nah, selanjutnya ada query. Query merupakan permintaan kepada basis data untuk menampilkan data tertentu berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Banyak sistem menggunakan metode query by example atau QBE, yaitu pengguna hanya perlu mengisi format yang telah disediakan. Kemudian sistem akan menghasilkan query secara otomatis. Hal ini memudahkan manajer untuk menemukan informasi yang spesifik tanpa harus memahami bahasa pemrograman secara mendalam. Selanjutnya ada bahasa query terstruktur atau SQL. Nah, SQL ini adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengelola dan mengakses basis data relasional. SQL ini menjadi penting karena banyak basis data termasuk yang berbasis web menggunakan bahasa ini. Selain itu, untuk kebutuhan dasar SQL relatif mudah dipelajari dan digunakan. Nah, yang terakhir terdapat pemrosesan basis data lanjutan seperti OLAP atau OLAP. Data mining, data mart, dan data warehouse. Teknologi ini memungkinkan analisis data dalam jumlah besar secara lebih mendalam dan cepat. Tujuannya adalah membantu organisasi mengolah data menjadi informasi yang bernilai untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Jadi secara keseluruhan, penggunaan basis data tidak hanya sebatas penyimpanan data, tetapi juga mencakup pengelolaan, penyaringan, analisis, dan penyajian informasi yang relevan bagi organisasi. Selanjutnya, terdapat 3 personal berbasis data. Yang pertama adalah administrator basis data atau DBA, merupakan spesialis informasi yang bertanggung jawab mengembangkan, menyediakan, mengelola, dan mengamankan basis data. DBA membutuhkan keahlian teknis dan manajerial serta memahami operasi bisnis dan teknologi. Yang kedua adalah programmer basis, merupakan spesialis dengan keahlian tinggi yang bertanggung jawab menulis kode untuk mengelola, mencegah, dan menggabungkan data agar dapat digunakan secara efisien. Dan yang terakhir adalah pengguna akhir atau end user, merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan basis data untuk membuat laporan, formulir, dan menjalankan query dan mengambil keputusan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Sistem manajemen basis data memungkinkan kita membuat sebuah basis data, memelihara isinya, dan menyebarkan data kepada khalayak pengguna yang luas tanpa harus mempergunakan pemrograman komputer yang berbiaya mahal. Kemudahan penggunaannya memungkinkan para manajer dan staf profesional mengakses isi basis data dengan pelatihan yang sederhana. Setiap sisi teknologi informasi memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Sistem manajemen basis data
juga demikian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dari DBMS. DBMS ini memungkinkan perusahaan maupun pengguna perorangan untuk yang pertama mengurangi pengulangan data. Jumlah data akan dikurangi dibandingkan ketika file-file komputer disimpan secara terpisah untuk setiap aplikasi komputer. Data yang terduplikasi hanya terbatas pada field-field yang dibutuhkan untuk menggabungkan data dari dua tabel. Data yang sama di antara file-file dalam suatu sistem manajemen basis data relasional digunakan untuk membentuk relasi implisit di antara data. Lalu kemudian yang kedua, mencapai independensi data. Spesifikasi data disimpan dalam basis data itu sendiri daripada setiap program aplikasi. Perubahan-perubahan dapat dilakukan satu kali ke struktur data tanpa meminta dilakukannya perubahan pada banyak program aplikasi yang mengakses data. Kemudian yang keempat, mengambil data dan informasi dengan cepat. Relasi logis dan bahasa query terstruktur memungkinkan pengguna menarik data dalam hitungan detik atau menit dibandingkan dengan berjam-jam atau berhari-hari jika mengambil data dengan menggunakan bahasa pemrograman tradisional seperti COBOL atau Java. Lalu yang keempat, keamanan yang lebih baik dari DBMS mainframe maupun komputer mikro dapat memiliki tingkat keamanan yang berlapis, seperti kata sandi, direktori pengguna, dan enkripsi. Data yang dikelola oleh DBMS lebih aman daripada kebanyakan data lainnya di dalam perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerugian dari DBMS. Keputusan untuk menggunakan DBMS akan membuat perusahaan atau pengguna memberikan komitmennya untuk yang pertama membeli peranti lunak yang mahal. DBMS untuk mainframe mahal harganya. DBMS berbasis komputer mikro, meskipun harganya hanya beberapa ratus dolar, dapat menjadi pengeluaran yang sangat besar bagi sebuah organisasi kecil. Nah, untungnya hukum Murray masih berlaku dan biaya peranti keras komputer dan peranti lunak akan terus menurun. Kerugian ini setiap tahun akan semakin berkurang. Arti pentingnya. Lalu yang kedua, mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar. Kemudian, kemudahan dengan nama DBMS dapat meraih informasi, mendorong lebih banyak pengguna memanfaatkan basis data. Meningkatnya jumlah pengguna yang didorong oleh kemudahan pengguna dapat menyebabkan pada meningkatnya jumlah sumber daya komputer untuk mengakses basis data. Kemudian yang ketiga, memperkerjakan dan memelihara staf DBA. DBMS menuntut pengetahuan khusus agar dapat memanfaatkan secara penuh kemampuannya. Pengetahuan khusus itu paling baik diberikan oleh administrator basis data. Nah, DBMS bukanlah prasyarat mutlak bagi pemecahan masalah, akan tetapi para spesialis informasi dan pengguna menemukannya sebagai salah satu alat bantu yang terbesar dalam pengambilan keputusan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, yang membahas mengenai materi sistem manajemen basis data. Apabila masih ada kata yang kurang berkenan atau materi yang masih kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.